ingin memilih saat ini, seolah-olah kita sedang mempertimbangkan suatu keadaan yang bisa kemudian kita pilih. Pilihannya seperti apa? Ya. Tapi justru dampak dari kita memilih, kita tahu kenapa kemudian kita memilih. Ya. Artinya faktor apa yang membuat kita akhirnya memilih? Ya, yaitu kita sedang diarahkan pada pemahaman kepada Tuhan yang meliputi segalanya gitu ya. Jadi memang bahasa Tuhan meliputi segalanya itu ya harus nanti bisa kita pahami bahwa kehadiran Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya harus bisa kita menyatu dengan ciptaan-ciptaannya. Agar kemudian ketika kita sudah mampu menyatu dengan ciptaan-ciptaannya, disitulah kita sedikit demi sedikit bisa memiliki sebuah kesadaran penyatuan dengan Tuhan. Ya. Memang kita tidak mungkin bisa menyatu dengan Tuhan dalam bentuk ilusi. Seolah-olah kalau kita itu menghayalkan Tuhan dalam bentuk tertentu, lalu kemudian kita mencoba untuk menyatu dengan bentuk tersebut, itu menjadi suatu tindakan yang menjebak kesadaran diri kita, seolah-olah kita sudah menyatu dengan Tuhan dalam bentuk ibadah-ibadah kita, ya, ritual-ritual ibadah seperti ada puasa seperti bulan ini gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang namanya sholat, kita membaca kitab, Al-Quran, Injil atau apapun juga gitu ya. Seolah-olah itu menjadi suatu tindakan penyatuan. Ya, tapi sebenarnya itu hanya ilusi saja. Karena menyatu itu bukan pada tindakan. Waalaikumsalam Kak Ria. Menyatu itu kepada rasa. Ya. Tuhan itu hadir melalui ciptaan-ciptaannya yang bisa dirasakan nyatanya itu melalui rasa. Ya tentunya ini rasa juga ada lapisan-lapisannya, jadi jangan kemudian menyimpulkan bahwa seolah-olah saya mengecilkan Tuhan dalam bentuk rasa gitu. Nggak seperti itu. Ya. Tapi paling enggak, kalau kita misalkan mampu selaras dengan apa yang dihadirkan oleh Tuhan dalam bentuk kejadian di mana nyatanya kejadian itu kalau teman-teman coba perhatikan adanya dirasa. Teman-teman itu misalkan melihat suatu kejadian yang buruk. Buruk itu bukan di sisi penglihatan atau pendengaran, tapi buruk itu adanya dirasa, yang terasanya nggak nyaman. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menyatu dengan rasa ini sehingga kemudian kita bisa dikatakan menyatu dengan Tuhan dalam bentuk wujud ciptaan-ciptaannya. Dan perlu kita pahami juga ya bahwa rasa ini pun sebenarnya adalah ciptaan Tuhan gitu ya. Makanya tadi saya bilang kita dihadirkan berbagai macam ciptaan Tuhan agar kemudian kita bisa mengenal Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Dan bahkan kita akan bisa menyatu dengannya. Menyatu dalam kondisi ekonomi sulit, rumah tangga tidak baik-baik saja, bagaimana Kang? Sekarang begini teman-teman ya, kalau misalkan kita kembali lagi bicara tentang takdir yang sudah ditentukan ya Kak Aminawati ya. Tentunya kita harus memiliki pandangan bahwa ini semua menjadi hidangan bagi jiwa kita untuk kita rasakan. Ya. Apa di sini bentuknya? Yang Kak Aminawati katakan adalah ekonomi sulit. Yes, oke, ini sesuatu yang banyak terjadi belakangan ini karena memang kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Sehingga kemudian ketika ekonomi sulit, bagaimana kita menyikapinya? Bukan kita artinya tidak perlu berusaha, tapi cobalah menyatu dengan rasa tidak nyaman ketika menjalankan ekonomi sulit yang ceritanya dihadirkan oleh pikiran kita. Jadi kalau Kak Aminawati sekarang melihat hidupnya banyak keterbatasan secara ekonomi, ya,
Coba rasa yang ditimbulkan dari pandangan atau cerita tersebut seperti apa? Ini yang perlu untuk diberikan fokus. Kita menerima dulu secara utuh ketidaknyamanan akibat kondisi-kondisi yang kita sedang alami. Ketika kita bisa selaras dengan rasa tersebut, di situ kita akan bisa memiliki suatu energi yang lebih baik dari apa yang terjadi sebelumnya atau dihadirkan sebelumnya dalam bentuk emosi-emosi yang negatif, menjadi emosi ini bertransformasi menuju emosi yang lebih tinggi frekuensinya. Yang saya sering bilang caranya adalah dengan menjadi penyaksi. Sesederhana itu sebenarnya. Kita bolak-balik bicara tentang penyaksi. Kenapa kita perlu menjadi penyaksi? Karena memang di rukun Islam pun, rukun pertama itu ya memang ditekankan untuk menjadi penyaksi gitu, bersahadat. Tapi hanya saja kebanyakan kita tidak benar-benar memahami tentang syahadat ini, sehingga syahadat itu dianggap hanya sebuah kalimat ucapan atau yang diucapkan agar manusia itu menjadi Islam. Jadi seolah-olah dengan sekali kita mengucapkan syahadat ini, kita akan menjadi Islam selama-lamanya. Tapi kalau teman-teman mungkin coba sadari, setiap kali teman-teman yang beragama Islam ini melakukan sholat, di rakaat kedua kita membaca kembali syahadat. Di sini mengingatkan diri kita bahwa kalau memang sholat itu diarahkan lagi untuk bersyahadat, besar kemungkinan kita di dalam menjalankan hidup ini sudah keluar dari kondisi keislaman. Maka diingatkan kembali melalui sholat ini untuk bersyahadat. Makanya kita harus paham dulu tentang syahadat ini secara utuh ya. Jangan sampai akhirnya kita merasa dengan syahadat sekali di awal maka kita Islam selamanya. Ya. Syahadat yang artinya bersaksi atau menjadi penyaksi, fokus utamanya adalah mengalami. Seperti halnya yang Kak Aminawati kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan Kak Aminawati. Itu adalah suatu pengalaman yang kalau kita hanya fokus kepada ceritanya, maka kita bukan mengalami peristiwa itu, tapi kita hanyut di dalam ceritanya. Misalkan kita itu dalam kondisi ekonomi yang sulit nih, nggak punya uang, lalu selalu berpikir kapan uang ini akan hadir. Lalu kita mencari lagi cara menghadirkan uang ini. Lalu kita berpikir lagi kondisi-kondisi yang terdampak akibat tidak punya uang. Jadi kita selalu lompat dari satu cerita ke cerita yang lain, dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, tanpa benar-benar bisa masuk kepada rasa. Kalau kita bicara mengalami itu harus mendapatkan rasa. Kita ketika muncul hanyut di dalam cerita, dari satu cerita ke cerita yang lain, itu kita tidak benar-benar mengalami kondisi merasakan pengalaman tersebut, tapi kita dikuasai oleh rasanya. Apa yang muncul? Pikiran selalu mendominasi, hadir dengan cerita-cerita, ya. Lalu kemudian kita dikuasai oleh rasa takut. Rasa takut ini kemudian mendorong lagi pikiran untuk lebih keras mencari solusi. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Ya, kita itu terus-menerus berpikir, terus-menerus mencoba mencari solusi, berusaha. Bukan usaha itu tidak diperlukan, tapi kita harus tahu dulu aturan mainnya, bagaimana kita berusaha. Jangan sampai ketika kita berusaha itu justru kita menutup pintu masuknya rezeki. Kenapa dikatakan bisa menjadi berdampak pada tertutupnya pintu rezeki gitu? Karena memang
Kalau kita berusaha dengan menggunakan emosi-emosi negatif dalam bentuk ketakutan misalkan yang masih banyak hadir di dalam diri kita, maka yang namanya usaha itu justru akan menjadi suatu tindakan menarik masalah yang lebih besar lagi. Kenapa? Sesuai dengan hukum energi, energi menarik energi yang sejenis. Boleh jadi kita berusaha, nanti kita ketemunya dengan siapa? Orang yang nipu. Orang yang kemudian justru menimbulkan banyak kerugian di dalam diri kita. Nah, makanya kita harus tahu dulu gitu loh, bagaimana berusaha itu dengan benar. Kalau kita tahu bagaimana berusaha dengan benar, ya mudah-mudahan ini nggak akan mungkin membohongi hasilnya. Nah, hasilnya itu pasti benar nantinya. Kita akan mendapatkan sesuatu, bahkan teman-teman, tanpa usaha yang keras sekalipun. Teman-teman itu bisa mendapatkan sesuatu untuk meningkatkan perekonomian teman-teman sendiri. Jadi saya pernah dengar pendapat salah satu orang yang melakukan praktek bermanifestasi ya, dan itu dia menyatakan bahwa dia itu sudah berhasil. Kalau kita mempercayai bahwa berusaha keras itu akan membuat kita kaya, itu adalah informasi yang tidak tepat. Kemudian dia menggambarkan seperti ini. Coba diperhatikan bagaimana orang-orang yang duduk di puncak level di perusahaan gitu ya, sebagai direktur, semakin tinggi semakin sedikit kerjaannya. Yang banyak kerja tuh yang di bawah, yang uangnya sedikit. Jadi kalau kita itu dikatakan akan berhasil, justru kita harus bisa mengukur seberapa keras kita bekerja. Coba sadari saja bahwa tindakan keras untuk bekerja ini kebanyakan diliputi atau disupport oleh perasaan yang negatif atau emosi-emosi yang negatif. Enggak clear ya suaranya ya? Gimana cara kita menghilangkan rasa kekecewaan kita pada suami, Kang? Padahal hati kita sakit banget, pikiran nggak tenang. Nah, nanti kita coba pelajari ini, Kak Zika ya. Cuman begini, kembali lagi di agama pun diarahkan untuk menerima. Menerima itu bukan menempatkan diri sebagai korban. Menerima segala pedih, kesakitan hati gitu ya. Dengan membiarkan sakit itu terus menindas diri kita gitu. Kalau kita menerima yang namanya rasa sakit itu dengan terus berpikir bagaimana kita itu ada di dalam posisi sebagai korban, kita itu tidak berdaya, kita itu dalam kondisi yang buruk. Jadi istilahnya pikiran ini terus berjalan, yang kemudian menghasilkan perasaan-perasaan yang semakin tidak nyaman. Itu bukan namanya penerimaan. Tapi kalau kita mau menerima, kembali lagi, apa yang kita terima itu rasa. Maka pikiran harus diberhentiin dulu, ya. Berhentiin dulu pikiran. Ketika kita sudah mendapatkan rasa yang tidak nyaman, pikiran diam dulu. Pikiran arahkan untuk merasakan rasa yang tidak nyaman tadi. Baru nanti itu yang namanya penerimaan. Kenapa? Karena ketika sudah mau merasakan ketidaknyamanannya secara utuh, sedikit demi sedikit emosi itu berubah karakternya, frekuensinya dari rendah menjadi tinggi. Dan itu akan membuat secara sensasi ada kelapangan yang tadinya penuh jadi kosong. Ya. Nah, kalau Kak Sika ini besar kemungkinan ketika mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak nyaman, pikirannya terus dibiarkan hadir, menguasai dirinya. Itu yang tadi saya bilang, lompat dari satu cerita ke cerita yang lainnya. Dimana dari satu cerita punya
perasaan gak nyaman, masuk lagi ke cerita berikutnya, gak nyaman lagi, terus aja digulung sama cerita dan ditekan oleh rasa-rasa gak nyamannya. Semakin kita serasa tidak mampu untuk menerima ini semua gitu. Penerimaan kita justru dihadirkan oleh mental korban yang muncul di dalam diri kita. Oke, saya izin scrolling dulu teman-teman ya. Ini udah lumayan banyak yang komen. Waalaikumsalam Kak Kebun, cool 75. Kak Ai, waalaikumsalam. Nanti kita coba ngobrol sedikit tentang manifestasi ya. Supaya teman-teman yang mungkin sedang ada dalam kondisi perekonomian atau hubungan dengan keluarga yang tidak baik, nah itu bisa mungkin dipraktekkan. Waalaikumsalam juga Kak Azhar. Waalaikumsalam Kak Mul Surya. Oke, saya izin scrolling dulu ya teman-teman. Pagi juga Teh Heni, Mbak Heni. Oh, ini Mbak Heni yang rumahnya dekat saya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi kita tadi udah tahu ya bagaimana yang namanya penerimaan. Waalaikumsalam Kak Ria. Tadi kita udah tahu namanya penerimaan. Penerimaan itu bukan membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa, tapi kita menjadi subjek yang merasakan ketidaknyamanan itu hadir. Kita meruangi, memberi tempat, mengizinkan untuk hadir rasa-rasa tidak nyaman dan kita merasakan itu secara utuh. Ibaratnya anggaplah perasaan tidak nyaman ini adalah kolam emosi. Kita nyemplung ke dalamnya, merasakan secara utuh sensasi air emosi tadi seutuh-utuhnya. Tapi tentunya kita yang nyemplung ke kolam itu kan kita nggak hanyut atau larut menjadi air tersebut. Kebanyakan kesalahan teman-teman itu dalam menerima, ketika nyemplung kita sambil mikir. Kita sambil mikir, aduh masalah baru lagi, ada masalah lagi, ini dampaknya ke sini, ini akan jadi begitu, ini. Jadi istilahnya air emosi ini membuat diri kita larut. Ini yang menyebabkan ketidakberhasilan di dalam penerimaan. Lalu akhirnya kita mencoba lagi mencari cara bagaimana kondisi ini bisa berubah. Bagaimana kemudian kenyamanan ini bisa saya dapatkan kembali. Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam lagi kenapa ini dihadirkan, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan sebagai hidangan kaitannya untuk memenuhi tujuan pendidikan jiwa ini di dalam dunia. Apa tujuan Tuhan menghadirkan jiwa ini di dalam dunia? Agar jiwa bisa mengenal Tuhan melalui apa yang diciptakan atau dihadirkan dalam ciptaan-ciptaannya, sehingga kemudian jiwa itu bisa memiliki kesadaran bahwa dirinya itu sudah menyatu dengan Tuhan. Ini yang disebut kembali kepada Tuhan. Ya. Ini yang disebut kalau di Islam tuh kalimat wa inna ilaihi rojiun, menyatu dengan Tuhan. Ya. Begitu. Ini ada yang request atau apa ya? Bunda Girva, coba saya accept dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo. Halo, selamat siang Bunda Girva. Ini kepencet apa gimana, Mbak? Kepencet ya? Oke, saya turunin aja, nggak apa-apa. Tenang, santai. Memang ini TikTok aja gitu, suka iseng dia. Oke teman-teman, ya balik lagi ya, kita ke pembahasan tentang penerimaan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami ya, itu sebenarnya mudah ya. Cuman karena yang membuat sulit apa sebenarnya teman-teman? Emosi ini gitu loh. Emosi ini seringkali mendorong pikiran itu nggak mau berhenti.
Makanya teman-teman itu harus belajar memanajemen pikiran. Pikiran itu artinya bukan disuruh berhenti, karena pikiran itu nggak bisa berhenti. Tapi pikiran ini coba diarahkan untuk fokus kepada satu kondisi tertentu yang bukan akhirnya mendorong pikiran untuk menganalisa atau menghakimi. Jadi misalkan teman-teman itu mendapatkan permasalahan, coba teman-teman diam dulu, dalam arti coba teman-teman duduk tenang, lalu pikiran fokus kepada apa yang dirasakan. Atau mungkin kalau teman-teman belum bisa fokus kepada apa yang dirasakan, teman-teman fokus dulu aja kepada nafas, ya. Nafas udara yang keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Itu coba terus difokuskan, pikiran tuh diarahkan untuk mengalami itu gitu loh. Mulai kita mengalami rasa yang dihadirkan oleh sesuatu yang sifatnya materi atau fisik gitu ya. Muncul rasa ada udara yang masuk, ada sensasi dingin di situ gitu. Kemudian udara yang keluar, kita bisa rasakan gesekan udara yang bergerak gitu. Nah itu terus saja. Supaya apa? Supaya pikiran itu nggak ditarik lagi menganalisa keadaan kita saat ini. Tadi kan kita sudah ketahui ya, tidak akan bisa sebuah permasalahan itu mendapatkan solusi ketika kita belum bisa menghadirkan kedamaian di jiwa kita. Dan untuk bisa menghadirkan kedamaian itu perlu ketenangan dulu. Bagaimana kita bisa tenang? Pikiran itu harus diturunkan dulu aktivitasnya. Bagaimana pikiran bisa tenang aktivitasnya? Dia diarahkan untuk mengalami suatu keadaan yang tidak perlu dianalisa. Jadi nanti teman-teman belajar gitu loh. Apa nih yang muncul nih? Misalkan kalau teman-teman tidak mampu memberikan fokus kepada nafas, teman-teman bisa lakukan dengan gerakan fisik. Seperti teman menepuk-nepuk tangan gitu loh. Sambil terus diperhatikan, ada sensasi rasa sakit mungkin ya. Terus atau mencubit-cubit gitu loh. Ini teknik yang saya pahami sendiri ya. Ini cara-cara saya yang biasa saya suka lakukan kalau memang udah nggak bisa fokus gitu ya dengan nafas. Saya coba cubit-cubit. Ketika dicubit-cubit kan ya otomatis ini ada tindakan gerakan-gerakan yang bisa diberikan fokus gitu loh. Ketika udah bisa fokus, terus gitu, pikiran udah tenang, nggak lompat-lompat dari satu cerita ke cerita yang lainnya. Nah, baru nanti teman-teman tuh sadari apa yang sedang teman-teman rasakan. Ya. Oh, saya tuh lagi marah. Oh, saya tuh lagi sedih. Oh, saya tuh lagi kecewa. Bahasa lainnya mungkin, oh ada kesedihan yang sedang hadir di diri saya. Oh ada kekecewaan yang hadir juga di dalam diri saya. Ada kemarahan yang hadir. Nah itu yang kemudian teman-teman rasakan. Tapi bukan kemudian terus berpikir lagi, enggak. Dirasakan aja. Yang tadinya pikiran fokus kepada apa yang sedang kita lakukan ini memberikan sensasi supaya pikiran nggak lompat-lompat. Nah sekarang itu kita beralih merasakan ketidaknyamanan yang dihadirkan. Terus aja dihadirkan itu, dirasakan seada-adanya. Nanti itu akan menjadi sesuatu yang berubah gitu loh. Yang tadinya seperti mencekam gitu, menggenggam, tiba-tiba kayak melepas. Itu teman-teman ya. Tanpa hanyut kita bisa ubah isi kolam dengan rasa cinta tanpa menghakimi. Ya, jadi itu akan berubah dengan sendirinya. Bukan kita merubah, ya, tapi itu karena kita menerima sebagaimana adanya, itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi kembali lagi ini juga sinkron dengan pemahaman yang di awal tadi saya sampaikan tentang la haula. Bahwa sebenarnya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tuh cuma mengalir aja dengan pola yang
sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari cara penerimaan itu. Menerima bukan dengan cara memikirkan, tapi hanya merasakan secara utuh sensasi yang diberikan dalam bentuk rasanya ketidaknyamanan tadi. Oke, salam jiwa baru juga Kak Playful Life. Dialihkan gitu ya, saya mah scrolling medsos di HP. Ya, kalau dialihkan itu nanti dampaknya adalah kita menutupi perasaan-perasaan yang sudah dihadirkan, dan sebenarnya itu adalah hidangan dari Tuhan bagi jiwa kita, agar jiwa kita bisa kembali kepadanya, bisa menemukan jalan pulang. Itu akhirnya kita tutupi dengan menghadirkan cerita-cerita yang mungkin bisa mengalihkan pemikiran kita terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi, sehingga itu kemudian akhirnya tidak lagi mendapatkan sensasi perasaan yang tidak nyaman karena pikiran udah fokus pada cerita baru. Tapi emosi lama tidak akan hilang di sini. Karena kalau kita tutupi, ibaratnya begini, kalau teman-teman itu punya sesuatu yang buruk, kemudian teman-teman tutupi lagi dengan kain gitu loh, penutup. Oh, satu lembar kain belum cukup menghilangkan baunya. Tutup lagi dengan kain kedua, scroll lagi medsos yang baru. Lalu kemudian masih belum juga bisa, tutup lagi. Terus saja, makanya scrollingnya jadi sering lama gitu loh. Berjam-jam kita bisa scrolling untuk apa? Untuk nutup itu sebenarnya. Karena kita tidak mampu melihat ini sebagai hidangan, jadi kita juga tidak mampu menerima hidangan itu dengan benar, maka yang paling mudah adalah mengalihkannya. Alihkan, lihat berita-berita yang bisa menutupinya. Atau bagi teman-teman yang mungkin secara finansial bagus, teman-teman jalan-jalan, window shopping, atau bahkan belanja-belanja gitu kan. Atau juga ada sebagian kita yang pergi jalan-jalan, healing gitu. Healing yang bukan benar-benar healing, hanya menutupi saja. Maka ketika nanti balik dari vacation gitu ya, sebelum balik aja udah muncul lagi tuh masalah-masalah yang pernah kita alami dan kita rasakan sebagai beban di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita merasa enggan untuk kembali ke kehidupan nyata kita. Ya. Oke, kita scrolling lagi sebentar. Kan boleh naik? Oke, boleh Kak Bu Jamil. Silakan di request aja Kak Bu Jamil. Oke, nih Kak Bu Jamil. Kita santai-santai aja ya hari Minggu ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, gimana Mbak? Halo. Mau tanya aja kok kebetulan ini tadi. Lewat nih. Halo. Halo, ya. Oh, iya. Jelas aman. Mau tanya atau mau minta masukan saja. Iya. Bagaimana caranya menghilangkan kekecewaan kepada suami lah. Gitu. Ya. Jadi gini kan, kekecewaan itu kan karena kita itu sudah ditanamkan suatu perspektif tentang suami yang benar itu kan seperti apa ya Bu Jamil ya? Iya. Jadi ketika kita dari kecil diperlihatkan mungkin dari gambaran masyarakat yang ada di sekitar kita, bagaimana suami itu yang benar, misalkan secara pendapatan bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi pada level tertentu, sehingga kita punya standar tertentu tentang
gambaran pasangan yang benar, atau tindakan-tindakan, misalkan ada perhatian, memberikan suatu pujian, atau apapun juga yang kemudian bisa memberikan kesenangan, itu pun berdasarkan pemahaman atau keyakinan yang sudah tertanam di dalam diri kita, maka kita akan menjadikan itu sebagai tolak ukur baik atau tidaknya pasangan kita. Baik tidaknya pasangan kita itu kalau tidak terpenuhi, berarti secara otomatis akan menghasilkan kondisi kekecewaan atau rasa kecewa gitu. Tapi ini biar tuntas saya coba gambarkan seperti biasanya saya sampaikan di dalam privat ya Bu ya. Hidup ini sebenarnya kita itu tidak ada di dalam posisi memilih Bu. Ya. Coba sama-sama kita pikirkan, mulai dari kita dilahirkan, kita nggak milih di orang tua siapa kita dikandung, ya kita tidak milih juga jenis kelaminnya apa, kita nggak milih juga nanti begitu lahir kita diberi DNA epigenetika seperti apa, nama kita nggak pilih, agama kita nggak pilih, bahkan berdasarkan penelitian sejauh ini dia dapatkan sebuah hasil 0 sampai 8 tahun manusia itu terinstal secara sempurna. Artinya dia dibentuk oleh lingkungannya secara utuh. Nggak bisa mereka memilih gitu ya. Kita itu nggak bisa milih. Apa dampaknya ketika kita sudah diinstal? Maka cara-cara kita menjalankan hidup juga sesuai dengan instalan tersebut. Ibaratnya begini ya, kita bicara tentang komputer. Kita adalah CPU atau yang Ibu sekalian tuh kotaknya komputer itu gitu ya, yang tugasnya berpikir, ya itu kan diberi aplikasi apa segala macam, sehingga bagaimana kemudian misalkan kita input suatu informasi atau kita dapat kita diinput suatu informasi dari user kita gitu ya, maka kita akan bereaksi sesuai dengan kemampuan yang sudah diberikan ke diri kita. Misalkan kalau dimasukkan A maka marah, dimasukkan B maka kecewa, masukkan C maka sedih gitu kan. Nah itulah yang akan berlaku terus gitu loh. Maka sedihnya ibu tahu bahwa semua itu terjadi secara sempurna, maka tugas kita apa di sini? Agar hidup itu bisa menjadi damai, maka yang perlu kita lakukan adalah menyelaraskan diri dengan kondisi tersebut. Berarti lalu bagaimana harus kita menerima gitu ya Kang? Nah, betul. Gitu. Nanti betul, tapi menerimanya bukan menekan ya Bu ya. Udah terima aja. Kamu kan sebenarnya dihidangkan oleh Tuhan untuk sakit hati. Udah kita akhirnya sakit hati sambil berpikir Bu, aduh ya nggak enak ya sakit hati ya. Aduh gimana ya cara menyelesaikan sakit hati ini? Kapan ya sakit hati ini bisa hilang? Ini kan yang seolah-olah menerima Bu. Tapi kita nggak bisa dikatakan menerima karena kita larut di dalam apa yang kita akan terima. Ibaratnya gini Bu, kalau misalkan ya, ini adalah objek yang Ibu akan terima. Tapi Ibu kondisinya masih begini Bu, menyatu. Terus gimana bisa dikatakan menerima? Menerima itu harus ada keterpisahan dulu, ada jarak dulu kan ya Bu ya? Baru bisa diterima gitu loh. Iya. Ini baru ada namanya proses, ini hadir ke sini, ini menerima. Ini yang namanya menerima. Tapi kalau kita kondisinya misalkan merasakan kepedihan itu dan terus berpikir kondisinya begini Bu. Jadi kayak kita nyatu terus gitu. Dan ini dimaknai sebagai penerimaan. Ini pemaknaan yang kurang tepat. Akhirnya kita terus menjadi korban dengan menanti-nanti kapan ini akan terjadi perubahan. Bahkan kalau kita terus-menerus tidak mendapatkan solusi apa yang terjadi, secara natural otak bawah sadar kita membentuk suatu defense mechanism system. Jadi pola defensif atau mempertahankan diri. Karena memang otak bawah sadar itu dihadirkan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, salah satunya bentuknya adalah menjaga kenyamanan dirinya. Maka nanti otak akan memerintahkan segala emosi yang muncul dalam bentuk yang tidak nyaman, akan dia
seperti tutup gitu loh. Jadi kita tidak diizinkan untuk merasakan ketidaknyamanan tadi. Ini sering terjadi di teman-teman yang terlalu lama menderita, ya, di dalam penderitaan. Maka nanti mungkin ibu sedih tapi nggak bisa nangis. Pikir dulu ya, kamu tenang dulu, tenang gitu loh. Kalau udah tenang, nah di situ baru kita bisa menerima, karena kita bisa menjadi pengamat di situ. Oh, saya itu sedang kehadiran rasa kecewa. Dan ibu tahu persis rasa kecewa itu nyatanya seperti apa, karena ibu yang merasakan secara utuh gitu loh di dalam diri ibu. Nanti ibu kemudian coba dirasakan secara utuh, ya, ketidaknyamanannya ini, yang kecewanya tadi. Apa yang kemudian akan terjadi di sini, Bu? Secara sains saya bisa menjelaskan seperti ini. Saat kita mengizinkan diri kita mengalami secara utuh rasa ketidaknyamanan itu, membiarkan dia hadir, maka rasa ketidaknyamanan itu sedikit demi sedikit akan luruh gitu loh. Atau secara kualitas itu akan sangat menurun. Dengan demikian bisa dikatakan kita tidak lagi dikuasai oleh rasa kecewa tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini juga diteliti secara sains, ya, oleh peneliti otak manusia, bahwa ketika kita merasakan ketidaknyamanan atau rasa kecewa itu secara utuh sebagaimana adanya, bukan kita dikuasai seperti tadi ya begini ya, tapi ada ini hadir, kita terima gitu ya, kita rasakan secara utuh. Ini kita bisa rasakan teksturnya seperti apa gitu. Nah ini nih merasakan gitu Bu ya bentuknya ya, biar secara gambaran visualnya bisa diterima untuk dipraktekkan ke dalam diri ibu gitu ya. Itu nanti di otak sistem limbik yang ada di otak bawah sadar, khususnya di hipokampus, itu akan luruh konsep yang dia di situ ada kemampuan untuk mencocokkan ya suatu kejadian yang dulu pernah terjadi di masa lalu. Misalkan kita pernah mendapatkan luka batin yang emosinya juga kita simpan di dalam amigdala kita. Itu kemudian ketika ada kejadian di saat ini yang mirip-mirip, otak itu kemudian dia memberikan sinyal bahwa ini kondisi yang sama. Maka dia akan narik emosi di amigdala itu, kualitas emosi sesuai dengan apa yang pernah terjadi dulu. Ya akhirnya kita kembali lagi mengalami suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Padahal ini sebenarnya cuma asumsi dari pikiran bawah sadar saja. Nah ini asumsi-asumsi yang akan kemudian diluruhkan ketika kita merasakan secara utuh ketidaknyamanannya tadi. Ya sedikit demi sedikit nanti mulai terurai. Maka nanti ketika kita mengalami suatu kekecewaan, emosi yang membuat tidak nyamannya ibu tadi itu tidak langsung muncul lagi, bahkan akhirnya tidak akan pernah hadir lagi, karena otak ini sudah mampu mendapatkan suatu pembuktian terbalik dari apa yang tadinya dipercaya dalam asumsi bahwa ini adalah sesuatu yang membahayakan sehingga perlu emosi kualitas tertentu dihadirkan. Ternyata setelah dialami itu tidak terbukti. Ternyata rasa tidak nyaman ini bukan sesuatu yang membahayakan. Jadi otak itu seperti tidak lagi berusaha untuk menghadirkan suatu sinyal untuk melindungi dalam bentuk emosi-emosi yang tidak nyaman, yang membuat akhirnya pikiran itu tidak pernah berhenti. Iya. Gitu. Jadi penerimaannya caranya seperti itu Bu. Ya, jadi kalau misalkan nih ibu mau menjalani, pertama-tama ibu juga harus fleksibel ya Bu ya. Kembali lagi saya coba mengingatkan lagi kepada semuanya termasuk diri saya bahwa hidup ini sebenarnya sudah ada ketentuannya.
Sudah ada takdirnya. Semua ini akan menghadirkan yang namanya hidangan dalam bentuk peristiwa, dan di situ ada emosi-emosi yang menjadi hidangan, di mana hidangan itu ketika disaksikan justru menjadi keberuntungan bagi jiwa atau jalan bagi jiwa untuk mengenal Tuhan. Ya, kalau kita udah mengetahui bahwa sistemnya seperti ini, maka izinkan kita untuk mengalami segala sesuatu secara utuh. Karena ini bukan masalah hukuman, ini bukan masalah ketidakberuntungan, ini bukan masalah kesialan, itu bukan. Tapi ini semua hanya karena Tuhan mengalirkan atau mewujudkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita semua, agar kemudian dengan bahan atau hidangan rasa tidak nyaman yang mampu disaksikan, justru jiwa ini bisa membuka kesadarannya tentang penyatuan dengan Tuhan. Ya, jadi kalau ibu melihat, oh suami saya seperti ini, suami saya seperti ini, ibu langsung fokus, oh ini Tuhan sedang menghadirkan ini buat saya. Jadi bukan terus menggali ceritanya, ya, bukan terus menganalisa, karena nanti kalau kita menganalisa, kita cenderung menyalahkan saat emosi itu masih menguasai diri kita, Bu. Iya. Kalau kita terus menyalahkan ciptaannya, kira-kira kita menyalahkan penciptanya nggak, Bu? Iya juga ya. Iya kan? Iya. Itu nggak ada, Bu, sesuatu yang bisa terjadi kebetulan tuh nggak ada. Mungkin kalau kita nggak bilang kebetulan, akhirnya kita nyalahin diri kita sendiri kan. Iya, kenapa saya milih dia jadi pasangan saya? Loh, memang ketemunya ibu dengan pasangan ibu bisa terjadi dengan begitu saja, Bu? Nggak bisa, Bu. Kita coba pretel ini mulai dari kecil. Kalau ibu nggak dihadirkan dengan orang tua seperti itu, memiliki mungkin pendidikan, pemahaman yang nanti akan membentuk energi, emosi dalam level tertentu. Misalkan energi emosi ibu gitu ketika dibesarkan itu banyak emosi yang negatif atau frekuensinya rendah, ya. Pasti itu akan mempengaruhi pada kondisi-kondisi yang akan ibu temui di masa depan gitu, termasuk ketika nanti kemarin ibu ketemu dengan suami, itu karena energi yang ada di emosi ibu itu sendiri. Jadi ini sebenarnya juga nggak salah. Kenapa sih bilang nggak salah? Karena ini semua adalah kebutuhan jiwa ibu yang mempunyai kebutuhan spesifik, di mana jiwa ibu dilihat oleh Tuhan yang Maha Tahu, itu memiliki kebutuhan untuk mengalami perasaan seperti sekarang ini, Bu, untuk bisa mengenal Tuhan. Ya Allah, gitu ya kan ya. Iya, setiap jiwa itu beda-beda, Bu. Kebutuhan jiwanya beda-beda. Dia itu kan bijaksana, maha bijaksana, ya. Dia itu Rahman Rahim, dia itu Maha Tahu. Maka dia dengan kasih sayang itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, Bu. Jadi kenapa kita selalu berpikir kita itu seperti dihukumi oleh Tuhan, salah memilih. Iya. Salah memilih itu hanya dari kacamata manusia, Bu. Dari kacamata Tuhan itu sudah sempurna. Iya, makanya kita itu punya pemikiran gini, ya Allah, kok nggak pernah didengar doa-doaku gitu, kayak terkadang sempat itu punya jadi pikiran kan kayak gitu. Iya, berpikir buruk kepada Tuhan kan, seolah-olah nggak didengar. Lalu sekarang apakah Tuhan itu, misalkan ibu kita ini orang tua kan, terusnya kita punya anak nih gitu loh. Iya. Anak tuh berdoa, ya ibu kasih saya dong motor. Anaknya ini masih kelas 3 SD. Anak ini nggak butuh motor gitu loh. Iya. Kalau kamu diberikan motor, kamu itu nggak akan hidup sampai dewasa karena mengalami kecelakaan. Iya. Kira-kira dikasih motor nggak? Karena tujuannya kan nggak tercapai nantinya. Tuhan ini pengen kita semua bisa mencapai tujuannya gitu loh. Ya Allah, iya kan. Jadi nggak ada Tuhan itu ingin memberi azab, hukuman, ujian, cobaan. Enggak, semua itu petunjuk dan pertolongan.
Insya Gitu. Allah. Cuman karena kita terdistraksi, pemahaman hidup itu harus mendapatkan ini dan itu, yang mana ini dan itunya semua ini akan kita tinggalkan juga kok ketika kita mati, benar nggak sih? Iya, iya, iya. Ya betul kan, betul. Tapi kan kita kenapa nggak mau berpikir fokus kepada tujuan utama jiwa ini dihadirkan, yaitu untuk bisa kembali kepadanya, menyatu dengannya. Maka bagaimana kita bisa menyatu dengannya? Tidak ada cara lain selain dari menyatu dengan ciptaan-ciptaannya. Bukan hanya peristiwanya, bukan hanya pasangan kita, tapi apa yang diberikan oleh pasangan itu dirasakan tidak nyaman. Itulah hidangan utamanya yang bisa menunjukkan kemana kita harus kembali. Gitu Bu Jamil. Jadi kalau Ibu punya perspektif ini kan ngelihat suami juga lebih nyaman ya Bu ya. Oh iya, saya cuma melihat Tuhan yang sedang hadir. Iya, 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 ya Allah. Iya Kang ya. Iya, sudah diterima aja, cara nerimanya seperti itu. Ya tadi, jangan fokus menganalisa. Iya. Tapi terima rasa yang sudah dihidangkan secara sempurna. Ibu dapatnya apa sekarang? Kecewa. Itu hidangannya. Nanti beberapa menit kemudian yang muncul apa? Mungkin sebaliknya, bahagia itu juga hidangan. Senang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja kita larut di dalam kesenangan Bu, karena nanti akan menjadi kemelekatan. Kita seperti lapar terhadap kesenangan tersebut. Ibaratnya kayak kita mengkonsumsi gula Bu, kayak gak pernah ada cukupnya. Tapi kalau kita mengalaminya secara utuh, secara sadar, ini menjadi istilahnya proses kita mentransformasikan kesadaran jiwa kita. Yang tadinya kita merasa bahwa kita itu terpisah dari Tuhan, karena kita sudah mampu untuk mewadahi semua sajian Tuhan dalam bentuk rasa, kita itu mendekati kualitas yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu mewadahi. Tuhan itu kan meliputi semua ciptaannya, berarti dia mewadahi semua ciptaannya. Kita mewadahi juga semua rasa yang dihadirkan ke diri kita. Nah itu sebenarnya yang penyatuan yang utuh tuh seperti itu. Bukan kita itu mencoba mencari Tuhan dalam bentuk yang aneh-aneh gitu, nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini Ibu bisa berlapang dada terhadap kehidupan yang Ibu sedang jalani saat ini, karena memang ini bukan perkara Ibu tuh salah milih, bukan. Suami itu ciptaan Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak aku ciptakan segala sesuatu secara sia-sia. Kira-kira suami Ibu ini kesia-siaan ciptaan Tuhan bukan? Ya tidak Kang ya. Iya kan. Berarti ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Menyajikan hidangan. Dia itu jadi kurir Bu, membawa paket rasa yang dibutuhkan untuk diterima dengan penyaksian agar jiwa Ibu bisa kembali. Ya Allah, ya. Sekarang Ibu mau kembali apa enggak? Pertanyaannya begitu. Ibu mau nyangkut seperti arwah-arwah itu, atau Ibu mau kembali? Ya Allah, ya. Kalau Ibu pengen nyangkut, ya udah bertahan aja dengan cara pemikiran yang sekarang gitu. Terus menuntut, ingin mendapatkan, menggapai, meraih, yang mana juga nanti nggak akan ada selesainya Bu. Karena nanti pikiran akan membuat standar baru. Karena pikiran ini juga dimasukkan informasi-informasi dari luar tentang kenikmatan-kenikmatan baru yang akhirnya mendorong kita, karena emosi kekurangan itu terus hadir, untuk mendapatkannya gitu loh. Nanti kita nuntut lagi ke pasangan kita. Oh kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Udah aja nggak pernah selesai akhirnya. Kenapa itu terjadi? Karena emosinya nggak pernah kita urai gitu loh. Dengan penyaksian tadi gitu, terus melekat. Ya, jadi rasa cukup itu bukan karena dapat sesuatunya Bu, bukan. Rasa syukur itu adalah kondisi yang bisa hadir ketika jiwa kita itu sudah terbuka kesadarannya. Sudah bisa damai lah istilahnya. Baru nanti pasti Ibu akan mendapatkan rasa syukur tadi. Sensasi ketercukupan, ya. Semua sudah sesuai, itu bisa dirasakan oleh Ibu.
Gitu Bu. Iya kan. Bisa dipahami Bu? Insya Allah bisa kan. Jadi intinya Ya dilatih. Tuhan itu sayang banget sama saya gitu ya. Iya, iya. Sayang Ya sekali gitu. Allah, iya. Nggak ada Tuhan itu yang mengabaikan ciptaannya. Kalau Tuhan itu menyatakan aku meliputi ciptaanku, apakah ada kemudian Tuhan itu yang ingin merusak bagian dari dirinya gitu? Nggak ada kan? Iya. Pasti Tuhan itu ingin menyempurnakan kita dalam bentuk apa? Kesadaran. Yang tadinya kita terjebak di dalam identitas, yang terus ingin menentukan, ingin mendapatkan, akhirnya menjadi suatu kualitas jiwa yang berkesadaran murni, di mana kita hanya menyelaraskan diri dengan apapun juga bentuk ciptaan Tuhan yang dihadirkan di dalam kehidupan kita. Itu nyatu, Bu, kembali kita. Ya kembali lagi ya, ini semua tergantung pilihan teman-teman, dan pilihan teman-teman juga sebenarnya kembali lagi semua udah ada perjalanannya gitu loh. Jadi kalau kita masih belum bisa, kembali lagi ingat-ingat aja, semua orang juga ada waktunya, setiap waktu juga ada orangnya gitu loh. Jadi ya jalani aja sebagaimana adanya, nikmati aja sebagaimana bisanya. Iya. Gitu. Ya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan Bu ya, di rumah diaplikasikan. Ya, Jadi kalau pikiran rumit tuh diem dulu ya. Coba ditenangkan, intensitas berpikirnya diturunkan dengan mengamati sesuatu yang baik. Nanti Ibu ketika sudah damai, Ibu bisa meningkatkan rasa bersyukurnya dengan menghadirkan ingatan-ingatan yang baik tentang suami gitu loh Bu. Saya yakin dari 100% perjalanan ibu dengan suami itu pasti kan ada sisi-sisi baiknya Bu ya. Iya. Nah coba difokuskan ke situ Bu. Tapi diselesaikan dulu emosinya Bu. Kalau ada ketidaknyamanan, kekecewaan, diselesaikan dulu di situ. Artinya coba diterima dulu ketidaknyamanannya. Nah kalau memang sudah bisa diterima, baru nanti ibu di dalam kesehariannya, coba ibu fokus pada sesuatu yang positif. Ya, lihat suami ibu, ingat dulu waktu pacaran seperti apa senangnya. Waktu awal-awal pernikahan bagaimana bahagianya. Rasa itu dihadirkan Bu, di dalam diri ibu. Ini akan menjadi kualitas kebersyukuran yang hadir di jiwa kita. Maka kita akan menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku bangkitkan kamu dari kematian agar kamu bersyukur. Hidup tidur dan mati itu esensinya sama bagi Tuhan ya. Jiwanya dipegang gitu. Nanti ada yang dikembalikan, ada yang tidak ya. Nah, itu nanti semakin banyak kita mampu mensyukuri, maka Tuhan akan menambah nikmat-nikmatnya. Tentu ini jangan dijadikan suatu tujuan ya Bu ya. Iya kan? Ya karena kalau jadi tujuan nanti akhirnya tujuan kita nggak ke Tuhan. Balik lagi ke ciptaannya. Sama aja kayak ibu mengharapkan ketenangan terus gitu. Kesenangan, kenyamanan itu sama aja. Ya. Oh gitu ya. Iya. Ya ini pertanyaan ibu kan mewakili pertanyaan teman-teman yang hadir di sini juga semuanya. Banyak yang mengalami hal ini karena cara pandang yang kurang tepat, akhirnya juga menyikapinya juga nggak benar. Nanti di sini kita bisa menggunakannya juga sebagai suatu teknik manifestasi sebenarnya. Cuman manifestasi yang tidak dengan cara membohongi diri. Kebanyakan di luar kan belajar manifestasi itu coba visualisasikan. Ya, segala sesuatu itu sudah hadir di saat ini. Ya itu sangat-sangat sulit ya. Apalagi kalau kita secara emosi itu belum bisa damai. Lalu bagaimana kita bisa membayangkan kita itu ada di negara beriklim salju,
Lalu kita menghayal salju itu kayak gimana? Nggak bisa, pasti nggak dapet gitu. Jadi daripada kita sibuk menghayal, coba bersyukur dengan apa yang sudah ada dulu aja gitu. Ya, makanya saya tadi arahkan ke ibu, Bu, coba inget-inget aja dulu pernah bahagia sama suami itu kayak gimana. Nah, kalau ibu udah mampu untuk terus bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka Tuhan akan tambah itu. Artinya nanti ada perbaikan yang lebih meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Tapi tidak membuat diri kita justru larut pada kenikmatan-kenikmatan itu. Kenikmatan-kenikmatan ini justru akan menghadirkan Tuhan yang meliputinya. Jadi kita selalu bisa ingat Tuhan. Nah, kalau di agama kan dikatakan kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan, ya ingat aja Tuhan. Tapi kebanyakan ingat Tuhannya kan juga Tuhan yang tidak kita alami. Kalau tadi kita mengalami dulu gitu loh, dari ciptaan-ciptanya sehingga kemudian kita mengalami berketuhanan. Iya. Begitu, Bu. Iya. Gimana, Bu? Cukup? Alhamdulillah cukup. Dapat Iya. juga kayaknya. Iya. Bismillah, mulai hari ini mungkin saya praktekkan. Iya. Betul. Iya, terima Ya, kasih jadi ilmunya sama-sama. Kang. Iya, jadi kita perlu being Sehat-sehat. present juga, Bu. Sadar di saat ini. Apa yang hadir di saat ini itu yang diberi fokus ya, Bu ya. Iya, Itu iya, aja. iya. Ya, Oke, terima Bu. kasih. Selamat mempraktekkan ya. Sama-sama, Bu. Ya, turun. Ya, saya turunkan. Oke. Lanjut lagi scrolling, izin teman-teman ya. Waalaikumsalam Kak Zahra. Oke, lanjut lagi. Waalaikumsalam Kak Zahra. Oh, tadi Kak Zahra, sekarang Kak Zahra. Amin, terima kasih doanya Kak Zahra. Mas Ari, saya nanya baik-baik ke anak, tapi reaksi anak seperti nggak suka banget. Apa ada yang salah dengan saya? Pertama-tama gini, manusia itu nggak ngerespon kepada kata-kata dan juga bentuknya ya. Ini perspektif subjektif saya gitu ya. Karena bagi saya yang berlaku di kehidupan ini adalah energi. Energi itu munculnya di dalam diri direpresentasikan sebagai emosi. Ketika kita berbicara baik ke anak, menurut kita itu udah baik, tapi emosi kita ini nggak bisa bohong. Kita nanya baik-baik, pasti ada emosi ketidakpuasan kita terhadap tindakan anak, ketidakterimaan kita terhadap kondisi-kondisi yang dilakukan oleh anak. Dan itu kemudian kita ingin mereka berubah gitu. Ini kan sebenarnya penolakan ya. Penolakan. Ketika kita emosinya penolakan, apa yang kita alirkan ke mereka juga emosi, energi penolakan tadi. Maka wajar kemudian kalau anak kita tuh nolak. Dengan sikap gak sukanya itu sebenarnya dia sedang melakukan penolakan. Begitu Kak Ai, mungkin bisa dipahami ya. Oke, padahal saya cuma mengingatkan saja. Nah ya, bagi kita mungkin perspektif kita melihat ini sebagai pengingat aja gitu loh. Tapi kalau kita secara energi emosinya ini belum damai, belum bisa melihat ini sebagai kebenaran, belum bisa menerima secara utuh, maka cara kita itu menyampaikan ke mereka juga dengan energi-energi seperti itu. Maka itu yang akan ditangkap oleh mereka sebenarnya. Oke, Kak Erlak, sama-sama, terima kasih juga. Perspektif yang harus dirubah, ya benar Kak Vanelli. Saat ketakutan dan cemas, dada terus sesak, perih dan panas, yang merasakan sakit ini jiwakah atau siapakah? Jadi gini, kita bicara tentang kesadaran ya. Kesadaran ini ada lapisan-lapisannya. Kalau saya sempat sampaikan kemarin kan ada kesadaran ruh, kesadaran jiwa, ada kesadaran fisik gitu. Ketika kita mendapatkan sebuah peristiwa itu kemudian kita analisa, pikiran ini kemudian menggambarkan suatu kondisi yang relate dengan emosi tertentu, ya. Ya kalau keadaannya itu dilihat sebagai sesuatu yang diyakini membahayakan, maka muncul ketakutan ya, kecemasan.
Lalu ini juga bisa berdampak terhadap gejala fisik ketika muncul dalam bentuk emosi, itu pasti ada gejala fisiknya juga. Entah dada tertekan, dada panas, perih atau segala macam ya. Itu semua ekspresi-ekspresi dari emosi gitu ya. Yang merasakan siapa? Kalau kita bicara siapa yang merasakan, saya ingin menyampaikan dulu tentang kenyataan itu sebenarnya seperti apa. Ini yang sebenarnya sering saya sampaikan kepada teman-teman ya, bahwa kenyataan itu bukan apa yang tampak atau apa yang terdengar, ya, tapi apa yang terasakan. Itulah kenyataan gitu loh. Jadi kalau kita bicara bahwa ini adalah kondisi fisik. Kondisi fisik mungkin bisa kita rasakan sakit secara adanya luka fisik. Tapi ini akan menjadi penderitaan ketika kemudian dianalisa oleh otak sebagai sesuatu yang sangat membahayakan diri kita. Ya. Itu akan menjadi penderitaan. Padahal ya sakit aja. Bagi fisik ya begitu aja gitu. Tapi karena kita menganalisa ini akan jadi apa, nanti perkembangannya gimana, maka sakit ini akan berubah pemahamannya menjadi penderitaan, dan itu yang merasakan jiwa gitu loh. Nah, jadi di sini sebenarnya ya semua akhirnya menjadi kurikulum pendidikan jiwa sebenarnya. Karena kalau fisik, saya sering bilang, secara kesadaran dia akan secara natural tuh terurai dengan sendirinya ketika kita tidak lagi tempati. Artinya ketika kita sudah meninggal, kita tidak lagi berfisik, fisik ini akan terurai langsung. Ya. Lalu bagaimana dengan kesadaran ruh? Kesadaran ruh ini selalu fitrah. Dia tidak merasa pernah terpisah dengan Tuhan. Dia akan menyatu kembali kepada Tuhan tentunya gitu loh. Tapi kemudian bagaimana dengan jiwa? Nah, jiwa ini agak unik teman-teman ya. Jiwa ini yang diberi kemampuan oleh Tuhan secara kualitas merasakan proses berketuhanan, bertransformasi yang tadinya merasa terpisah, kemudian membuka kesadarannya hingga merasa menyatu. Maka jiwalah ini yang seringkali mendapatkan pendidikan, bukan seringkali, memang cuma satu-satunya bagi saya ya, yang selalu mendapat pendidikan. Yang lain nggak ada pendidikan. Karena semua itu tidak pernah keluar dari tracknya. Jiwa itu bisa keluar masuk gitu loh. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang nggak sadar gitu kan. Nah itu sebenarnya Kak User ya. Terima kasih Bang Yan. Kang Ari, saya ingin belajar sebagai penyaksi. Oke Kak, Kebun 75. Silakan, kalau ingin private boleh, silakan nanti hubungin saya langsung. Bagi teman-teman juga ingin private, silakan hubungi saya. Kembali lagi ya, mungkin teman-teman udah sering saya sampaikan lah tentang aturannya private seperti apa ya. Ya, jadi fleksibel lah, sangat-sangat fleksibel gitu. Jadi teman-teman tuh tidak berkewajiban melakukan pertukaran energi. Ketika teman-teman tidak terdorong untuk melakukannya, silakan saja. Karena saya juga yakin semua ini sudah ada takdirnya lah gitu loh. Semakin saya berpikir ingin mengendalikan takdir ini, semakin sulit. Sebenarnya saya itu untuk bisa merasa cukup gitu loh. Jadi kira-kira akan semakin tenang nggak hidup saya? Nggak akan semakin tenang. Ketika saya tidak tenang, kira-kira saya akan didatangkan rezeki-rezeki yang lebih mudah nggak? Enggak, pasti cara saya mendapatkan rezeki harus dengan usaha yang susah payah gitu loh, banting tulang, peres keringat, seperti itu. Menyadari perasaan yang dihadirkan, yes Kak Finally, betul. Diterima dengan penyaksian, betul sekali. Waalaikumsalam Kak Sejati. Sepakat Bang. Iya, Kak Teh Arin, apa kabarnya Teh Arin? Punten baru ke scroll nih. Kembali ke fitrah, ke esensi penciptaan. Yes, betul sekali. Karena inilah yang seringkali di dalam pelajaran-pelajaran kesadaran spiritual ini kurang ditekankan gitu loh. Jadi bagaimana saya menyajikan pengetahuan tentang kesadaran dan spiritual ini, saya selalu ada di dalam koridor yang namanya la ilaha illallah atau tauhid lah gitu loh. Bagaimana saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu Allah saja. Gitu. Jadi semua teknik-teknik apapun juga arahnya harus ke sana. Ya. Kalau kita nggak ke sana, nanti akhirnya kita hanya mencoba
mendapatkan kenyamanan di dalam hidup dengan teori spiritualitas ataupun kesadaran ataupun apapun juga termasuk agama gitu. Yang ujung-ujungnya arahnya untuk apa? Untuk mendapatkan ciptaannya, bukan mendapatkan penciptanya. Gitu loh. Semakin mempertegas diri kita itu adalah entitas yang terpisah dari Tuhan gitu loh. Sejauh saya mengikuti room-room pembelajaran yang ada di TikTok ini, yang menghadirkan pelajaran tentang spiritual atau kesadaran atau apapun juga gitu loh. Saya memperhatikan banyak yang kemudian masih menghadirkan diri identitas ini yang punya kemampuan dan harus bisa melakukan sesuatu untuk mensupport kenyamanan dirinya. Ini bukan salah, tapi karena tidak dijelaskan dulu positioning diri kita seperti apa, maka nanti kita itu selalu ingin mengejar pencapaian di dalam proses pembelajaran diri kita untuk mendapatkan kenyamanan, bukan mendapatkan Tuhannya. Maka nanti kita akan nunggu kapan kenyamanan ini akan hadir kembali, akan saya bisa dapatkan kembali. Kapan kebaikan-kebaikan ini bisa saya hadirkan di dalam kehidupan saya. Teori manifestasi juga seperti itu. Betul, ketika kita bisa menghadirkan kualitas energi tertentu, ini bisa menghasilkan sesuatu yang membuat kita nyaman karena ada keberlimpahan secara materi mungkin ya. Tapi coba sadari, kalau kita terus-menerus hadir sebagai diri yang merasa terpisah dari Tuhan, kita sibuk ingin mengatur, saya ingin dapat ini, dapat itu, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa semua kehendak Tuhan yang sedang hadir, itu akan menjadi suatu keterjebakan. Dan dampaknya apa? Bisa jadi kita dapat hartanya, tapi kita tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Nanti pengen lagi. Apalagi yang saya manifestasikan ya? Apalagi yang saya ingin bisa dapatkan ya? Oh ini enak nih, keren. Capture gitu ke batin kita, mobil mewah, usaha yang berkembang besar gitu loh. Jadi di balik keinginan-keinginan itu kita tidak pernah bisa menyadari bahwa Tuhan seutuhnya hadir di situ. Gitu, menikmati proses kehidupan untuk menggapai rahmat ilahi. Yes, betul. Oke, lanjut lagi. Tipsnya Kang, agar konsisten fokus ke dalam. Tipsnya begini ya kembali lagi, jangan banyak mikir. Karena kalau banyak mikir nanti banyak menganalisa. Tapi untuk kita hadir secara natural gini, jangan kemudian kita nggak boleh mikir, jangan gitu. Kalau kita lagi terbawa pikiran, itu lihatlah ini sebagai kebenaran yang tidak perlu kita salahkan juga. Tapi kalau kita misalkan tiba-tiba itu lagi dalam kedamaian setelah penyaksian bisa menghadirkan rasa-rasa yang nyaman, coba dihadirkan itu aja gitu loh. Jadi istilahnya kita bersyukur, menghadirkan rasa syukur, mensyukuri apa yang pernah Tuhan berikan kepada diri kita. Bukan kita menghayal agar kita bersyukur gitu ya. Kalau kita menghayal agar kita bersyukur ya mungkin bisa aja gitu, menimbulkan suatu ketenangan jiwa. Tapi nggak benar-benar damai, artinya jiwa ini masih terjebak oleh identitas yang memakai topeng damai. Topeng itu topeng energi yang bisa menarik keberlimpahan. Tapi dalamannya tentunya juga ini belum ada suatu penyatuan secara utuh gitu ya. Oke, waalaikumsalam Bang Yan. Jadi jiwalah yang merasakan sakit sekaligus menyaksikan. Yes, betul. Private bisa ya, lewat online. Memang kebanyakan teman-teman yang private tuh pakai online ya. Nanti Kak Finally ini aja DM saya aja di TikTok ini ya. Kembali lagi saya mungkin biar ada kejelasan ya.
Saya secara prinsip tidak boleh meminta, dalam arti menentukan. Ya, karena apa yang saya alirkan ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa semua landasan pengetahuan saya arahnya ke tauhid. Ketika saya bertauhid, maka yang cocok untuk disikapi adalah dengan sikap keikhlasan. Ikhlas itu nggak bisa menentukan, tapi dia juga tidak akhirnya seperti menutup. Kalau menutup itu jadi kafir. Yang kafir nggak mungkin ikhlas. Maka saya buka pintu pertukaran energinya yang bukan merupakan sebuah kewajiban. Bagi teman-teman yang mungkin ada dorongan, berkenan, ya, ada keikhlasan untuk lakukan itu. Karena itu ada dampaknya terhadap pertumbuhan kesadaran jiwa teman-teman sendiri. Ya, ini ada landasan ayatnya di Quran juga ya. Yang kurang lebih ayatnya seperti ini bunyinya. Di sini disebut ambillah zakat, padahal sebenarnya di ayatnya bunyinya sitkoh gitu loh. Tapi kenapa diartikan atau diterjemahkan sebagai zakat? Karena memang ini adalah sesuatu tindakan sedekah yang disarankan untuk dilakukan. Maka kemudian penterjemahnya ini menyematkan kata zakat di sini. Ambillah zakat dari mereka. Dengan zakat ini kamu akan kamu mendoakan mereka. Doa kamu akan menjadi ketentraman bagi hati mereka. Jadi istilahnya jika kita bersedekah, mengeluarkan bagian dari apa yang kita miliki, ini akan menghadirkan suatu pemahaman yang lebih utuh yang akan menghadirkan kedamaian di diri teman-teman. Seperti itu kurang lebih sekilas penjelasannya. Aku speechless Katrin ya. Ya, waalaikumsalam. Kak Alia. Oke, lanjut lagi kita nyapa teman-teman di sini. Oke, Kak Vanali, terima kasih juga. Yuk teman-teman kita sebarin ilmunya. Iya, menyebarkan ini semua ya kepada teman-teman supaya mudah-mudahan teman-teman menjalankan hidup ini benar-benar mampu fokus hanya kepada Tuhan, mampu untuk benar-benar ya menjadi hambanya gitu loh, agar hidup ini tidak sia-sia lah istilahnya. Kapan ini berarti maharnya ditentukan oleh hati nurani teman-teman aja sendiri ya. Ya itu pun kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Karena bagi saya segala sesuatu yang saya sudah alirkan itu menjadi di kacamata Tuhan sebagai kebaikan. Ya pasti Tuhan juga akan memberikan kebaikanlah kepada saya. Mungkin nggak secara materi ya. Karena namanya harta itu kan sebenarnya luas skopnya atau lingkupnya ya. Bisa kesehatan, bisa keilmuan, bagaimana saya selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya itu juga karena saya mencoba untuk ikhlas. Ya. Waalaikumsalam Kak Maria. Waalaikumsalam juga Kak Umi. Oke, Bu Ikun selamat siang. Ilmu harta bisa infak, sedekah ataupun senyum. Yes, betul. Boleh apapun juga. Dorongan hati teman-teman aja gitu, terserah gimana. Terima kasih Umi. Ya. Nah itu teman-teman, ya seperti tadi lah Umi terdorong itu ngasih gift gitu ya. Makanya saya itu kalau live tuh nggak pernah minta teman-teman, ayo tap, ayo komen, ayo kasih gift atau apapun juga share ya live segala macam gitu ya. Kenapa ya? Menjaga keikhlasan aja sebenarnya gitu loh. Ya saya ngalir aja gitu kepada teman-teman yang mudah-mudahan akan ada manfaatnya gitu. Dan dari situ ya insya Allah keikhlasan yang juga diterima dengan keikhlasan mudah-mudahan juga akan menjadi suatu sinergi ya, sehingga teman-teman itu bisa ya tidak selalu hadir dengan perjalanan hidup yang selalu menjadi pengulangan ya, dari satu masalah ke masalah berikutnya, dari satu kesulitan berikutnya gitu loh, dari penderitaan ke penderitaan berikutnya. Itu aja, itu harapan saya ya. Salam bersyukur juga Umi, terima kasih partisipasinya. Kak Vanali, mantap. Oke, nah itu teman-teman ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silahkan. Waalaikumsalam.
punya pendaman emosi yang akhirnya suka marah-marah. Nggak enak sedikit marah, nggak enak ketika yang menempel pada DNA. Tapi DNA itu selalu dia ya nggak akan ada perubahan, dia selalu menggambarkan sesuatu yang netral sebenarnya. Seperti misalkan ya rambut hitam, dari keturunan hitam semua gitu loh. Tapi mungkin nanti ada percampuran DNA, ada kombinasi DNA terbentuk. Ya dia tetap aja juga unsur-unsur utamanya ya tetap ada di situ gitu loh. Tapi kemudian karena ada kombinasi mungkin jadi berubah warnanya gitu kan. DNA jadi secara utuh dia fitrah, nggak pernah berubah. Dia selalu tampil sebagaimana adanya. Tapi kalau yang namanya epigenetika ini yang beda, akhirnya yang seperti tadi sikap orang tua kita, ya itu bisa mempengaruhi diri kita. Makanya kalau di budaya Jawa kan ada bibit, bebet, bobot gitulah. Ini untuk mengantisipasi tentang kualitas dari epigenetika. Ya. Nah, tadi keterkaitan energi di jejak alam bawah sadar itu ini yang dimaksud dengan epigenetika tadi gitu ya. Ya, jadi kalau kita itu epigenetikanya dari keluarga yang tidak baik-baik saja, ya kita juga akan tidak baik-baik saja. Tapi epigenetika ini bisa dirubah, teman-teman. Makanya di dalam agama itu diarahkan, terima kasih Kak Serina, diarahkan untuk mendoakan. Mendoakan orang tua itu bukan sekedar mengucapkan kata-kata mantra tentunya ya. Jadi kembali lagi kita pada konsep energi, teman-teman ya. Jadi energi ini kan kalau di dalam diri manusia itu ada yang namanya biofield gitu ya. Ketika energi kita itu bagus, karena emosinya itu sudah di dalam kedamaian, terima kasih Kak Alia ya, itu akan mampu disebarkan kepada orang-orang yang ada atau dekat dengan diri kita, atau ada keterhubungan secara darah gitu, garis keturunan. Itu bisa. Jadi nanti teman-teman ketika mungkin ya ingin mendoakan orang tua, teman-teman perlu untuk bisa damai dulu. Karena energi damai ini yang akan bisa membersihkan epigenetika mereka yang diliputi oleh ketidakdamaian atau emosi ketakutan, emosi kesedihan gitu ya. Itulah doa yang sebenar-benarnya doa gitu loh. Doa yang kaitannya tentang menghadirkan energi. Ya. Kalau doa yang cuma diucap-ucap, sementara di sininya masih banyak permasalahan pribadi, itu nggak akan ada dampaknya ke mereka. Makanya kalau di Islam tuh salah satu harta bagi orang tua itu anak yang soleh gitu kan. Anak yang soleh itu bukan hanya secara tindakannya baik, tapi secara energi emosinya juga damai gitu. Udah ada di dalam kualitas jiwa yang tenang. Karena amal soleh atau perbuatan amal soleh seseorang itu yang tidak dilandasi oleh jiwa yang damai, itu tidak hanya akan menjadi baju aja gitu loh untuk menutupi ketidakdamaiannya. Ini yang dikatakan menjadi penduduk neraka, di mana di ayat yang ada di Quran itu dinyatakan ada sebagian dari penduduk neraka itu yang beramal soleh, namun kemudian meminta kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan melakukan amal soleh dalam bentuk yang berbeda. Artinya apa? Bukan tindakannya yang berbeda, tapi menghadirkan tindakan ini dengan ego atau dengan kesadaran yang murni. Ini akan berpengaruh. Gitu ya. Jadi kembali lagi nanti tentang doa ya, kembali teman-teman coba doakan teman-teman dengan cara mulai dengan merilis emosi-emosi negatif yang dimiliki oleh teman-teman. Ya, caranya gimana? Disaksikan aja. Dirasakan secara utuh gitu loh. Lalu kita niatkan gitu loh. Ketika kita sedang menjadi penyaksi, bisa kita sambil mengajak orang tua kita secara batiniah gitu loh.
Seperti halnya ketika teman-teman ingin mengajak untuk sholat jamaah, ini juga bisa sebenarnya dilakukan. Jadi teman-teman nanti niatkan, saya ingin mengalirkan, mengajak, membersamai orang tua saya dalam energi damai ini. Ya. Nah ini akan secara energi niat ini akan mengkoneksikan. Bahkan Tuhan menyatakan di dalam hadis kutsinya, yang aku lihat itu niatmu dan kolbimu. Ya. Jadi sebenarnya niat ini menjadi sesuatu yang krusial juga, yang bisa menghadirkan suatu perubahan. Begitu Kak Mul, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Kak Hanan, waalaikumsalam. Oke, terus izin scroll dulu teman-teman. Kadang orang yang tap-tap atau memberikan gift bisa jadi pintu terbuka untuk jalan pulang sisi bisnisnya. Yes, betul, bisa aja itu. Ya, tapi kemudian kalau niatnya itu untuk bisa mendapatkan jalan pulang, ya sama aja. Gak ada keikhlasannya kan. Ya ini cuma insight aja yang dimaksud oleh Kak Playful Life tuh. Ini secara hubungan kausalitasnya bisa berdampak seperti itu. Saya cuma mengingatkan saja, jangan kemudian dijadikan suatu tujuan gitu ya. Ya intinya kita tahulah tentang pola kehidupan, tapi kita harus melepaskan dari keinginan mendapatkan hasilnya. Begitu teman-teman. Jadi kembali lagi, sebenarnya hidup ini kalau kita tahu bagaimana bentuknya, bagaimana ini disajikan, maka kita akan tahu bagaimana cara menyikapinya. Ya, ini dari Kak Zara ada pernyataan. Terkadang sadar dan tidak melihat Tuhan di dalam diri yang buat kita jengkel, Bang. Ya betul, karena begini, Tuhan itu di dalam perspektif atau mindset pikiran kita masih dimaknai sebagai kebaikan-kebaikan. Maka wajar ketika kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Tuhan hilang di situ. Ya. Seolah-olah Tuhan itu tidak hadir di dalam sesuatu bentuk ciptaan yang menurut penilaian buruk atau salah. Padahal kan memang kalau kita perhatikan dari ayat yang disampaikan di pembahasan kajian gitu, di mana diberitakan ada malaikat yang protes kepada Tuhan. Kenapa kamu ingin menjadikan khalifah dari orang-orang yang akan menghancurkan bumi dan akan menumpahkan darah? Jawaban Tuhan sederhana, aku lebih tahu. Ya ini artinya apa? Orang-orang yang masih melihat keburukan itu sebagai keadaan yang tidak ada manfaatnya, mereka masih dalam kondisi ketidaktahuan. Walaupun mungkin mereka bisa melihat masa depan seperti halnya malaikat yang tadi dia itu menyatakan bahwa ini akan menumpahkan darah dan menghancurkan bumi. Ya. Tapi ternyata itu pun menjadi sebuah kelemahan. Karena kita jadi terperangkap dalam kondisi sok tahu gitu loh. Semua yang tidak nyaman dianggap tidak ada manfaatnya. Semua yang salah dianggap tidak ada manfaatnya. Akhirnya apa yang tanpa kita sadari kita lakukan itu, kita selalu menutupi nikmat-nikmat Tuhan. Ya. Nikmat itu kan kemanfaatan gitu loh. Sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah nikmat. Yang kaitannya untuk membuat jiwa ini bisa mengenal Tuhan sebagai tempat kembali. Itu adalah nikmat. Ya, makanya kemudian kita bicara tentang penyaksian, emosi-emosi yang tidak nyaman itu ketika kita terima secara utuh, dirasakan, diberikan ruang. Dan perlu diingat lagi bahwa emosi-emosi itu dihadirkan oleh ego. Dan kita perlu tahu bagaimana kita menyikapi ego yang tidak bisa dilawan, tidak bisa ditumpas, tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita mau menerima, memberikan ruang ekspresi bagi ego-ego itu yang muncul dalam bentuk emosi secara utuh, maka dia akan kemudian
seperti bertransformasi yang tadinya negatif menjadi positif. Gitu. Muslimah hijrah, cara merilis luka batin yang sudah lama gimana, Coach? Pertama-tama coba kita rubah mindsetnya dulu ya. Jangan kita melihat luka batin itu dari perspektif bahwa ini adalah sesuatu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi gitu. Kalau kita balik lagi menggunakan perspektif bahwa Tuhan itu meliputi semua ciptaannya dan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia, artinya di sini luka batin pun bagian dari kurikulum pendidikan jiwa manusia sebenarnya. Nah, perspektif ini bisa menjadi alasan kita bagaimana kita bisa menerima luka batin ini secara utuh. Kembali lagi luka batin luka batin ini merupakan produk dari ego ya, yang sudah terinstal dalam bentuk pemahaman atau keyakinan yang kita sebut juga mungkin belief system, di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian berdasarkan keyakinan kita dianggap tidak baik, tidak benar, lalu kemudian kita coba untuk meresponnya, dan ketika kita tidak mampu merubah itu, maka muncullah yang namanya luka batin. Jadi terimalah luka batin bagian dari perjalanan jiwa kita. Caranya gimana kemudian kita merilisnya? Ya, luka batin ini juga bagian dari dampak adanya ego tadi kan, yang memiliki keyakinan, yang kemudian akhirnya menghasilkan produk emosi ketidaknyamanan. Diterima aja emosi tidak nyamannya secara utuh, diberi ruang untuk hadir, dirasakan sebagaimana adanya. Di situ akan terilis sedikit demi sedikit. Jangan kemudian kita bertarget juga ingin mempercepat atau ingin segera mendapatkan perubahan dalam hidup kita. Karena nanti akhirnya tanpa kita sadari apa yang kita lakukan, kita itu akan menghakimi bahwa kondisi saat ini adalah sesuatu yang buruk, yang kita akan bisa rubah di masa depan, dan kita ingin mendapatkan kondisi yang lebih baik di masa depan. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan ini justru akan menilai hasil ciptaan Tuhan secara tidak benar. Karena sesuatu yang buruk ini akhirnya dipandang sesuatu yang tidak sepatutnya hadir di dalam kehidupan dan ingin kita hilangkan segera. Akhirnya kita menolak kehadiran Tuhan dalam perwujudan ciptaan-ciptaannya dalam kondisi yang tidak nyaman tadi. Oke, terkadang sadar dan tidak melihat Tuhan, udah tadi ya. Kak Zara, ya boleh Kak Muslimah kalau mau privat sama saya biar lebih jelas lagi, karena seringkali kita perlu mendapatkan penjelasan dengan menggunakan perspektif pengalaman hidup kita ya. Kalau kita menggunakan penjelasan secara umum, kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana kita mensinkronis pengetahuan umum ini dengan apa yang kita harus sikapi di dalam kehidupan kita. Oke Pak, Kak Free for Life, terima kasih.